Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya rijalul ghaib, assalamualaikum ya miftahul ghaib, assalamualaikum ya Syahid Abdul Qadir Al-Jailani, assalamualaikum ya Sayyiduna wa mursiduna Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat malam sahabat TKN, selamat malam sahabat MDNH. Pada malam hari ini marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menarik napas hidup, masih diberikan kesempatan untuk terus belajar mengenali diri, mengenali Allah, untuk terus belajar memahami tentang arti hakikat hidup, tujuan penciptaan hidup. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, para salafus saleh, para ulama yang awal sampai akhir. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, malam hari ini alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa live, menggunakan waktu kita lebih bermanfaat. Perlu saya tegaskan di sini bahwa yang berbicara di sini adalah saya, tidak lebih baik dari Anda, tidak lebih soleh dari Anda, tidak lebih berilmu dari Anda. Tetapi kita adalah sama-sama belajar untuk muzakarah tadi. Adalah kebetulan pada hari ini saya ada sahabat-sahabat dari Garut ya, yang tadi inbox ke saya dan bertanya di Messenger. Yang bertanya katanya, Bah Haji, saya itu masih bingung tentang maksiat yang dilakukan oleh makhluk. Dia bertanya, bukankah dalil bagi kita ini makhluk ini adalah la haula wala quwata illa billah. Kalau seandainya kita tidak punya daya dan upaya di dalam kehidupan ini, kenapa untuk urusan dosa disandarkan kepada kita? Kenapa untuk urusan dosa disalahkan kepada kita makhluk? Nah, inilah yang saya jadikan bingung tadi. Nah,
sahabat Kang Unang yang dari Garut ya. Mari kita coba tafakuri bersama ya. Biar kita nggak gagal faham, biar kita nggak menuduh Allah. Pada saat kita gerak jangan sampai menjadi qadariyah dan mutajilah. Tapi pada saat kita leburkan kepasrahan jangan sampai kita menjadi jabariyah. Bagaimana kita bebas dari jabariyah, bebas pula dari qadariyah dan mutajilah. Karena memang kita adalah insyaallah adalah ahlus sunnah wal jamaah ya. Untuk menjawab pertanyaan Kang Unang, sebetulnya mungkin sedikit tempo hari pada saat Abah menjelaskan hikmah hikam yang ke-14 sudah sedikit dibabar, tapi mungkin tinggal kita fokuskan, kita arahkan kepada insyaallah malam ini Anda akan lebih terang memahaminya, dan nanti mudah-mudahan juga akan menjadikan sebab kepada kita betapa kita butuh kepada zikir kepada Allah di sini ya. Di dalam hikmah yang ke-14 hikam tempo hari Abah sudah membahas tentang kalimah al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu duhurul haqqi fihi faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au badahu faqad awazahu wujudul anwari wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asari. Dikatakan di dalam hikmah yang ke-14 kemarin, alam seluruhnya adalah kegelapan. Yang disebut alam adalah semua selain Allah. Al-kaun, kaun semua kaun. Yang ada di dunia ini makhluk namanya kaun. Yang ada di akhirat pun tadi malaikat, surga, neraka, aras, kalam, semua adalah kaun. Artinya segala sesuatu yang dilain Allah adalah merupakan kaun tadi. Dan kaun, al-kaunu kulluhu zulmatun. Seluruh kaun itu, makhluk itu, jamaknya adalah dari kaun adalah kainat, gabungan dari kaun-kaun namanya kainat. Kainat ini semuanya dia punya gerak, dia punya hidup. Dikatakan dari wa innama anaruhu duhurul haqqi fihi. Jadi semua kaun itu mati, semua kaun itu adalah gelap, semua kaun itu tidak punya daya kecuali diterangi dengan adanya nampaknya Allah al-Haq bersamanya. Inilah nanti akan membawa kita kepada pemahaman sesungguhnya yang namanya ibadah itu bersama Allah. Ini sahabat yang insyaallah malam ini kita akan gali lebih dalam, akan lebih kita pahami ya. Semua gerak adalah Allah. Maka dikatakan la tataharraku zarratun illa biidnillah. Tidak akan bergerak segala kaun, segala sesuatu apapun itu kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan gerak Allah. Itulah kenapa juga dalam Al-Quran Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan sesungguhnya Allah menciptakan semua kawan, semua kalian tadi, dan segala apa yang kalian lakukan. Nah, pertanyaan dari Kang Unang tadi, kalau begitu maksiat oleh Allah, bukankah kita ini la haula wala quwata, kita tidak punya daya, seperti halnya wayang golek, dia tidak punya gerak kecuali digerakkan lebih dahulu oleh dalang. Kalau seandainya ada wayang maksiat, siapa yang salah? Dalangkah atau wayangkah? Nah, ini sedikit berbeda pemaknaannya buat kita manusia, karena mirip sistemnya, tetapi di dalam dalang dan wayang itu tidak ada cahaya yang dipantulkan oleh dalang kepada wayang tadi. Berbeda kasusnya adalah dengan makhluk kita yang namanya manusia ya. Jangan dianggap gerak kita adalah gerak jasad. Nah, ini udah benar di sini dulu. Berarti la haula wala quwata. Tangan bisa ngangkat karena iradat Allah.
Mata bisa melihat karena iradat Allah, karena kudrat iradat Allah. Mulut bisa bicara karena kudrat iradat Allah. Otak ada ilmu karena ada kudrat iradat Allah pada ilmu. Telinga bisa mendengar karena kudrat iradat Allah. Kaki berjalan karena adanya kudrat iradat Allah. Jadi sesungguhnya memang kita la haula wala quwata illa billah. Selintas kita akan menuduh langsung pada Allah. Kalau begitu, karena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, bahwa Allah menciptakan saya dan seluruh geraknya, la tataharaku zarratun illa biidznillah, oleh Allah tidak akan bergerak tangan saya, mata saya, tidak akan bicara mulut saya, penglihatan saya, telinga saya mendengar. Kalau begitu berarti segalanya adalah af'al Allah pada kita, berarti maksiat pun oleh Allah. Nah, tadi dilanjutkan oleh Kang Unang, dia bertanya bagaimana tentang hakikat hal yang demikian. Kalau seandainya seluruh gerak ini adalah milik Allah, tapi pada saat maksiat adalah menjadi kita. Dan sejalan dengan firman Allah, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min syai'atin famin nafsika. Bahwa sesungguhnya semua kebaikan itu datang dari Allah. Allah lah muhariknya dalam kebaikan itu. Bahkan kita tidak boleh mengakui, bahkan yang disebut ibadah ikhlas itu setelah 0% adanya diri kita dalam ibadah itu. Itulah bahwa semua kebaikan itu adalah memang Allah muhariknya. Tapi pada saat wa ma asabaka min syai'atin fa min nafsika, tapi seluruh keburukan itu datang dari diri sendiri. Nah, inilah kita akan coba perdalam. Ini persoalan yang dihadapi oleh Kang Unang dari Garut dan teman-temannya. Perlahan-lahan kita akan coba pahami, ya. Jangan bayangkan Allah itu punya jirim, punya jisim, sebagaimana punya jirim, punya jisim kita. Itu anggapannya dulu. Jangan anggap Allah itu punya tempat. Jangan anggap Allah itu terpengaruh oleh ruang dan waktu. Lepaskan dulu pemahaman kita terhadap hal-hal yang demikian kan tadi. Supaya kita tidak terjebak bahwa antara gerak fisik kita ini, makanya itu tadi, manusia itu sekarang terjebak pada bergeraknya fisik, tapi tidak mampu melihat yang menggerakkan fisik. Nah, itu tadi. Jadi yang pertama dalam tahapannya, ini Mbah Haji tidak akan langsung menukik, tapi perlahan-lahan, ya tadi. Sesungguhnya kita memang manusia itu la haula wala quwata. Pegang dulu di situ. Kita ini seperti halnya wayang, punya mulut tidak bisa bicara, punya mata tidak punya melihat, punya telinga tidak punya mendengar, punya otak tidak ada akal tadi, punya kaki tidak ada gerak tadi semua. Kecuali sebagai tadi, al kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarohu duhurul haqqi fihi. Pada saat tadi kita punya mulut, tapi pada saat bersama dengannya adalah bicara. Nah, bagaimana kalau seandainya mulut ini digunakan untuk menjelekan orang? Apakah itu kalam keluar dari perbuatan Allah? Tidak. Ini harus tidak. Apakah pada saat kita mendengar fitnah dan gibah, apakah itu datang dari Allah? Tidak. Tapi kita bisa mendengar gibah dan fitnah itu. Kita bisa berkata kata-kata yang menyakitkan orang itu. Kita bisa merendahkan orang dengan pandangan mata itu. Padahal mata itu bisa melihat karena hadirnya Allah. Telinga bisa mendengar karena hadirnya Allah. Mulut bisa bicara karena hadirnya Allah tadi. Jadi sama sekali kita tidak punya inisiatif tadi. Semuanya adalah, nah, kita pelan-pelan memahami tadi. Jadi
jelaslah bahwa sesungguhnya kita ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa kecuali hadirnya Allah al-haq tadi kan. Wa inna ma'ana rohu duhurul haqqi fihi katanya. Nah, adapun kenapa makhluk itu bisa punya eksistensi Allah tadi, bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara, berpengetahuan, punya gerak, kudrat, irodat pada tubuhnya, itu adalah pahami karena adanya hakikat Nur Muhammad. Apa itu Nur Muhammad? Boleh juga di dalam hakikat Nur Muhammad ada sifat Allah yang disebutkan sifat 20 di dalamnya. Pahami dia ini udah mulai naik kita pemahaman. Di dalam diri kita sebetulnya digerakkan jasad kita ini oleh jiwa kita atau ruh kita. Sementara jiwa kita, ruh kita adalah digerakkan oleh Nur Muhammad. Nah, pada Nur Muhammad itu ada sifat 20 Allah. Maka dikatakan di sini adalah, di dalam hikmah ini adalah, paman ro'al kauna walam yashadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad awazahu wujudul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asari. Jadi karena barang siapa melihat alam tapi tidak menyaksikannya di alam, pada alam sebelum atau sesudah alam, sungguh dia tidak mencapai keberadaan cahaya dan sinar matahari ma'rifat. Nah ini, cahaya matahari ma'rifat itu datang dari Nur Muhammad melalui sifat 20 tadi. Nah, pada diri kita, ini Kang Unang, jawaban pertengahan dari Abah. Karena geraknya kita adalah gerak jiwa karena geraknya Nur Muhammad, yang di dalam Nur Muhammad itu memancarkan cahaya seperti proyektor yang menggerakkan film tadi. Adalah sifat 20, kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar, 20 di sana. Nah, manusia di alam ini dalam menampung matahari ma'rifat tadi dari Nur Muhammad yang memancarkan sifat Allah yang 20 tadi tidak sama kadarnya. Ada yang gelap, tidak menerimanya sama sekali. Orang yang semacam ini, walaupun jasadnya gagah, tenaganya gede, disebut mati oleh Allah. Orang ini disebut mati oleh Allah. Orang ini walaupun adanya mata disebut buta oleh Allah. Orang ini walaupun adanya telinga disebut tuli oleh Allah. Maka ini harus dipahami. Ada orang yang kadar Nur Muhammadnya itu, sifat 20 itu masuk ke dalam dirinya. Misalnya sifat hayat. Sifat hidup yang masuk pada diri kita ada 1%. Berarti hidupnya dia itu cuma 1%. Sisanya adalah hawa bumi. Adalah nafsu. Adalah syahwat. Ya, asap nggak disuruh semuanya lain. Adalah syahwat. Ya, ini yang dipahami. Ada manusia yang memahami adalah dengan 2%. Ada yang mendapatkan pantulan cahaya matahari ma'rifat dari Nur Muhammad, yaitu cahaya sifat 20 Allah. Sifat Allah, sifat Asmaul Husna nanti. Yang memancar kepada dirinya itu adalah kadarnya berbeda-beda. Ada yang 1%, ada yang 2%, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20%. Nah, manusia akan semakin sedikit maksiatnya pada saat cahaya itu semakin besar padanya. Tetapi pada saat cahaya itu semakin tidak
Apalagi sama sekali tidak ada, matilah dia. Bodohlah dia. Semua tadi. Tuliklah dia. Bisuklah dia. Tadi. Maka hidupnya di situ akan digerakkan oleh jasadnya. Digerakkan oleh syahwatnya. Ya. Itulah kenapa baginda Nabi adalah perumpamaan manusia yang sempurna, yang mampu menerima cahaya Allah itu. Matahari ma'rifat dari Nur Muhammad itu adalah sebangun dan sebentuk Nur Muhammad, berwujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah baginda Nabi, anta samsun, anta badrun. Itulah kenapa baginda Nabi disebutkan wa iksirun wa ghali misbahus suduri tadi. Inilah. Maka pada saat di titik itu baginda Nabi sudah sampai kepada derajat hamba yang sejati, sampai derajat kepada al-mutu qabla an tamutu. Sudah wafat, sudah lebur, seluruh af'alnya adalah merupakan af'al Allah tadinya. Jadi ini ya yang harus dipahami. Dengan prosentasi tampungan cahaya Allah dari sifat 20 atau cahaya Nur Muhammad itu, inilah muncul af'al makhluk yang berbeda-beda. Tingkat maksiat makhluk pada Allah itu akan berbeda-beda. Tergantung seberapa persen cahaya ma'rifat matahari, cahaya matahari ma'rifat memancar ke dalam jiwanya. Tadi semua. Pada saat jiwanya yang memancarkan adalah tidak ada cahaya dari Nur Muhammad kan tadi. Badan, jasad digerakkan oleh jiwa, jiwa digerakkan oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad memancarkan cahaya sifat 20 pada tubuhnya. Maka ibaratkan bangkai tubuh kita tanpa dengan Nur Muhammad. Hidupnya cuma 1% tadi. Maka itulah pada saat manusia itu adalah mendapatkan talqin. Man dakhala nur. Nah ini bahasanya. Man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasyahawan syar. Barang siapa si man telah masuk cahaya. Nah ini, cahaya yang ditanamkan. Itulah makanya dalam proses talqin itu ada kalimatul iman, kalimatul taqwa, kalimatul tauhid yang ditanamkan. Karena kalau tidak ditanamkan, maka sulit kita untuk keluar dari persoalan-persoalan tadi. Bisa jadi kita adalah tidak memiliki hakikat cahaya, matahari cahaya Nur Muhammad itu pada kita. Sehingga timbullah badan ini adalah ibaratkan bangkai yang hanya melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya tadi. Ya. Adapun sholatnya adalah sholat jasad. Puasanya adalah puasa jasad. Hajinya adalah haji jasad. Karena pada saat haji yang dipantulkan dari cahaya ma'rifat dari dalam, setiap waktu bagi dia adalah ihram. Ihram itu apa? Ihram itu adalah menutup hilangnya diri kita yang dohir. Hilangnya kekuatan jasad, berpindah menjadi kekuatan jiwa. Dari kekuatan jiwa berpindah kepada kekuatan Nur Muhammad. Dari kekuatan Nur Muhammad sesungguhnya adalah menjadikan semuanya adalah af'al Allah tadi. Maka inilah seharusnya bagi orang-orang yang sudah kita belajar bertorikot, bertasyawuf, kita ini harus dibayangkan setiap hari itu adalah saum tadi. Saum, imsak, menahan, tahan penglihatannya, tahan ucapannya, tahan pendengarannya, tahan tangannya, tahan kakinya, imsak. Imsak perutnya, imsak kemaluannya, imsak pandangan matanya, imsak telinganya. Itu untuk melatih apa? Supaya cahaya Nur Muhammad memancar matahari itu melewati az-zuzaja, semprongnya lampu tadi. Ini sahabat. Sehingga kalau kita sudah dalam keadaan ihram, kewajiban-kewajiban ihram pun berlaku. Wala rofasa, wala fusuko, wala jidal. Jangan rofas, jangan pusuk, jangan jidal. Setiap hari adalah tawaf.
setiap hari adalah tawaf. Setiap hari adalah lempar jumroh. Tadi. Disitulah ada sifat-sifat bahimnya, sifat subuhnya. Kita jumroh dengan sifat-sifat bahimnya adalah iri, dengki, hasud, sum'ah, godob, ada sifat bahimnya. Kemudian sifat-sifat syirik yang datang dari sifat syaitannya adalah kita jumroh setiap waktu. Kemudian di dalam kolbu kita tadi, ingat bahwa badan kita ini punya badan. Manusia itu secara keseluruhan dibagi 3. Perutnya disebutkan sirun iblisya, wilayah Nabi Adam. Dadanya sirun Muhammadiyah, wilayah Nabi Muhammad. Kepalanya ada sirun ilahiyah, adalah seolah-olah wilayah Allah tadi. Kenapa? Nah, jiwa juga sama. Kalau badan dohir ini punya kepala, jiwa pun atau ruh pun punya kepala. Pada saat kepala kita ini ada otak, diisi ilmu, maka ilmu itu kalau tidak dihidupkan jiwanya, karena jiwanya juga punya kepala. Kalau jasad punya kepala, tapi jiwa punya kepala adalah akal. Jadi hakikat daripada kepala kita, otak ini adalah akal. Maka kalau orang hanya berilmu dengan otaknya di sini, itulah yang dikatakan Sultan Abdul Qadir, walaupun otaknya menampung 1000 kitab tadi, maka sungguh tidak akan bisa memberikan syafaat. Sungguh ilmu itu tidak akan bisa menolongnya. Bahkan sebaliknya, ilmu yang ada pada otak kita, yang di mana jasad ini wilayahnya adalah syirun iblisiyah, maka ilmu itu muhariknya adalah iblis tadi. Maka itulah harus dipindahkan. Kalau kepala dohir, maka kepala batin punya akal. Maka nanti ada lagi kepala di dalam lagi, Nur Muhammad, hakikat Ruhul Adham juga punya kepala. Nah, di badan kita yang dohir ini punya dada, tapi jiwa juga punya dada. Di sini, di badan ini namanya adalah hati. Tapi pada saat di tubuh jiwa yang mirip sebangun dengan tubuh kita, ada yang namanya kolbu. Tapi kalau hati adalah dimensi fisik pada tubuh ini, tapi yang namanya kolbu adalah dimensi ketuhanan, dimensi goib, dimensi abstrak, adalah yang ada pada tubuh si jiwa itu tadi. Kemudian di badan kita punya perut. Disinilah adalah merupakan nafsu tadi. Tetapi di perutnya si jiwa ada hawa. Maka hawa itu baik sebenarnya. Hawa itu suci sebetulnya. Tapi menjadi rusak pada saat menjadi hawa nafsu tadi. Muhariknya adalah perut yang dohir ini. Ini sahabat, ya mungkin Abah tidak akan bisa secara gamblang, yang lebih gamblang, karena banyak hal yang sebetulnya pamahli ya. Tapi karena tadi Abah lama berbicara dengan Kang Unang, tetapi mungkin susah dipahami, maka Abah bikin live ini ya. Itulah kenapa sebetulnya di dalam kita sering dengar ya, antara jasad, jiwa, atau sukma, atau ruh, atau dengan Ruhul Adham atau Nur Muhammad tadi semua. Nah itu pada saat ketidakadaan cahaya matahari tadi, kan yang memancarkan sifat 20 itu diantaranya adalah hayat, hidup. Maka hidupnya si jiwa akan memantarkan kepada hidupnya si jasad. Dan tadi semua.
Maka dikatakan dingin itu tidak ada, yang ada ketidakadaan panas. Mati itu tidak ada, yang ada adalah ketidakadaan hayat, hidup tadi. Bodoh itu tidak ada pada di sini. Yang ada adalah ketidakadaan akal atau ilmu tadi semua. Ini istilah-istilah yang sering kita dengar. Ya. Sebetulnya sama. Istilah-istilah itu kalau kita tarik di dalam tubuh kita. Bahkan neraka pun tidak ada. Ya. Neraka itu tidak ada, yang ada adalah ketidakadaan surga. Ya. Jadi neraka itu adalah 0% dari surga. Surga itu adalah 100% kebahagiaan bersama Allah. Itu surga. Kata semua. Makanya tadi berbicara Allahnya dengan bayangkan fisik, maka unsur surganya pun jangan dibayangkan fisik. Nah, inilah kegagalan kita ini, karena kita makhluk fisik, selalu adalah kebahagiaan itu adalah ditasarufkan kepada wujudnya fisik ini semua. Kata semua. Jadi ini ya sahabat. Intinya berarti kalau begitu Allah tidak menyuruh kita berbuat dosa. Mari kita lanjutkan supaya nanti tidak tidak acak-acakan, biar kita bertahap. Katakanlah jika manusia yang bergerak dengan hanya 20% sifat Allah dari Asmaul Husna yang memancar dari cahaya matahari ma'rifat, sifat 20 dari Nur Muhammad kepada jiwa, jiwa kepada jasad, berarti 80%-nya adalah hawa bumi. Dari makanan yang kita minum, minuman, hawaun, narun, maun, turabun. Maka kan itulah kenapa kemarin pada saat kita ini hubbud dunya, maka kolbu itu seolah-olah tidak ada ruang sedikit pun untuk cahaya. Pada saat dunia itu menutup seluruh kolbu tadi, fisiknya maupun adalah goibnya, maka tidak ada peluang cahaya Allah. Ibaratkan Anda di ruang gelap, maka orang yang sudah sampai kepada derajat hubbud dunia, maka timbullah penyakit-penyakit yang buruk, al-hirsu, rakus, al-kibru, kibir, al-bukhlu, bahil tadi. Amaliyahnya al-ujbu, ujub, ar-riya, riya, as-sum'ah, sum'ah. Itulah tadi. Bahkan ibadahnya pun kata Imam Sya'roni adalah maksiat. Ibadahnya saja adalah balrona ala qulubihim. Dikirnya saja. Nah ini yang tidak dipahami. Maka banyak ikhwan dikir la ilaha illallah, tapi yang dikir adalah fisiknya. Bukannya mencabut noda, bertambah noda. Gimana? Di cermin, di semprong lampu azuzajah yang ada pada kolbu kita. Masalu nurihi kamiskatin piha misbah. Tapi dalam misbah itu, lampu itu, semprong itu ada azuzajah. Inilah azuzajah, inilah tergantung manusia itu menampung berapa persen hakikat Nur Muhammad dari sifat 20 yang memancar pada dirinya. Makanya itulah baginda Nabi Muhammad itu adalah tajali sempurna dari Nur Muhammad. Antara cahayanya dengan dirinya sebangun tadi semua. Samsun, badrun, kaukabun, durriyun, yuqadu min sajarotin, mubarakatin, zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah, yakadu jaituha yudi'u walau lam tamsasunar. Sudah menyala jasadnya tadi, karena ya Samsun, ya badrun, tadi semua ya, menyatu. Antara jasad dan jiwanya udah nyatu tadi semua, udah ahad tadi semua. Jasadnya, jiwanya, ruhul adhamnya atau Nur Muhammadnya sudah nyatu tadi. Syuhudul kasroh fil wahdah tadi semua. Ini yang dipahami ya kepada kita tadi. Pada saat bagaimana kalau seandainya cuma 20%, tingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Tentu yang pertama adalah bergabunglah dengan orang soleh, bergabunglah dengan ahli makrifat. Itulah yang dikatakan sohbah. Maka dikatakan wallahi ma wasalla man wasalla illa bi sohbati man wasalla.
sohbah bersama dengan orang yang ma'rifat, duduk bersama ahli ma'rifat, duduk bersama ahli Allah, maka ibaratkan kita berada di hotspot tadi, kita tethering tadi dengannya, nafas kita bersama dengan nafasnya tadi, geraknya kita dengan geraknya tadi semua. Nah itulah, maka tadi saya sarankan kepada Kang Ujang, kalau memang setuju, Abah tidak nyuruh ya, Kang Unang tadi dan teman-teman silakan ke Suralaya. Barangkali ilmu Abah nggak ada seberapanya ya, tapi silakan nanti tanya guru-guru Abah yang ada di Suralaya ya tadi ya, untuk bisa memahaminya sahabat. Nah, jadi pada dasarnya kita harus menaikkan tampungan cahaya sifat 20 itu dengan melalui proses zikir tadi. Maka dengan ibadah tadi. Tapi tempatnya dulu disiapkan. Bukan asal zikir, bukan asal ngaji, bukan asal sholat tadi semua. Karena ngaji, zikir, sholat, puasa yang tidak memahami, tidak dihidupkan jiwanya, itu adalah Syatoilah mengatakannya adalah maksiat ya. Itu yang harus dipahami oleh kita semua ya tadi ya. Proses peningkatan cahaya nur Muhammad atau sifat 20 ini disebutkan dengan hakikat Mi'raj kata dia. Nabi Mi'raj pada saat tajalliyat, Nabi Mi'raj pada saat tajalliyat, tanajjulat, ta'ayyunat nur Muhammad. Jadi baginda Nabi itu pada saat Mi'raj terjadi 3 hal, adalah tajalliyat, tanajjulat, ta'ayyunat nur Muhammad atau sifat 20 mencapai 100%. Maka sampailah beliau pada Allah. Itulah Mi'raj kali semua. Ya. Hawa bumi, hawa perut sudah hilang, hawa sejati. Beliau sudah sampai kepada kesempurnaan fana bizat, sudah sampai kepada al-mutu qabla an tamutu. Ya, bahkan tubuhnya dikatakan oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin adzim tadi semua. Sesungguhnya engkau Muhammad sudah berhalak aku Allah yang adzim. Tadi kan hilang dirinya, diisi semua oleh cahaya makrifat dari hakikat nur Muhammad, dari cahaya nurnya sendiri yang lebur kepada dirinya kan dari semuanya. Jadi bagaimana hubungannya dengan kemaksiatan makhluk? Apakah itu itu dari Allah? Bukan. Dari maksiat itu tadi ada ketidakadaan Tuhan pada diri. Mati itu ketidakadaan Allah, hayat Allah pada diri. Bodoh itu adalah ketidakadaan ilmu Allah pada diri. Tuli itu walaupun telinganya mendengar, tuli tadi telinga batinnya. Kan tadi ada mulut dohir, ada mulut batin. Ada telinga dohir, ada telinga batin. Tadi ada mata dohir, basor, ada basyirah, adalah mata batin. Maka dalam pandangan Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, bukan buta mata yang di kepala, tapi buta mata yang ada dalam dada. Nah ini tadi jiwa itu punya dada, punya kepala, punya perut, punya kaki, sama seperti tubuh kita. Ya, nah ini. Jadi adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh kita itu adalah jangan menyalahkan pada Allah. Allah sudah menciptakan fujuroha dan watakwa. Nanti kita akan bahas pelan-pelan. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha baik. Jangan sekali-kali mengatakan walaupun ada khairihi wa syarrihi min Allah. Jangan mengatakan bahwa aku maksiat karena Allah. Tidak. Allah sudah menyiapkan lapangnya. Allah sudah menyiapkan hidayahnya, tempatnya tadi. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi bahasanya wa taqwaha itu berarti bersama dengan sifat 20, terpancar banyak sifat 20, cahaya makrifat, nur cahaya makrifat dari Ruhul Adham, dari Nur Muhammad yang memancar kepada jiwanya, dari jiwanya memancar kepada jasad ini. Maka timbullah jasad ini ketaatan. Ketaatan yang dibangun, Islam yang dibangun dengan ihsan dan iman, Islam yang dibangun tadi, gerak jasad yang dibangun dengan gerak jiwa dan ruh, berbeda ya sahabat.
Itulah kenapa Syekh Muhyiddin menyebutnya geraknya jasad adalah ibadah. Geraknya kolbu atau jiwa tadi adalah ubudiyah. Tapi geraknya yang ruhul adham adalah ubudah tadi semua. Yang pertama jasad adalah sah, yang kedua makbul, yang ketiga adalah ma'jur. Maka wilayahnya adalah berbeda dari semua. Alamnya adalah berbeda. Jasadnya adalah mulki, yang kedua adalah malakut, yang ketiga adalah jabarut. Tinggal satu tahap lagi adalah dijemput oleh Allah untuk Mi'raj. Dan kalau sudah sampai di situ, maka Mi'raj itu bukan hanya bagian Nabi, semua orang. Makanya subhanalladzi asra bi abdihi. Kalau cuma hanya untuk Nabi, kalimat itu akan dirubah. Alhamdulillahilladzi, bukan lagi bi abdihi, bi Muhammadin. Alhamdulillahilladzi asra bi Muhammadin. Ya. Atau barangkali alhamdulillahilladzi syara bi Rasulillah bi Muhammadin. Tapi tidak di situ. Subhanalladzi asra bi abdihi. Siapapun yang dia menjadikan dirinya tempat mendaratnya cahaya matahari ma'rifat, sifat 20 Allah, kudrat, iradat, hayat, ilmu. Nah, tinggal ilmunya berapa persen, naikkan dengan zikir. Berapa persen hidupnya, naikkan dengan zikir dari semua. Nah, pada saat hidupnya Allah tidak ada pada dirinya, maksiatlah tubuh ini. Mulut menjadi bohong, tangan mencuri tadi semua. Bahkan tangan ini bisa membunuh orang tadi. Bahkan akhirnya kita ini mendolimi diri kita, minum khamar dan lain sebagainya tadi. Jadi bukan Allah yang melakukan tadi semua, tetapi ketidakan cahaya itulah tubuh ini seolah-olah bergerak dengan geraknya sendiri tadi, yang merupakan gerak yang tanpa kendali. Maka disebut itulah tubuh itu disebut iblis tadi. Tapi pada saat tubuh ini bergerak dengan Allah, itulah tubuh ini disebut malaikat tadi semua. Tapi antara dua-duanya tubuh ini bisa disebutkan tadi. Makanya ulaika kal an'am. Bisa dikatakan tubuh ini domba, ular, anjing, babi. Inilah harus dipahami oleh kita. Ya. Jadi betapa pentingnya kita ada zikir dengan dibimbing dengan guru yang betul-betul adalah nah ini ya, dengan ini ya yang harus dohir ya tadi ya, yang susah abang ngomong tadi. Jadi inilah kenapa kita harus zikir, membersihkan semprong lampu az-zujajah yang menyebabkan kotornya cermin kolbu. Allah maha bersih, maha baik. Semua kemaksiatan itu datang dari hawa bumi, dari perut. Makanya kenapa kita disuruh zakat mal dan zakat fitrah. Karena pengaruh jasad, pengaruh pada jasad ini ada darah. Di darah ini ada nafas, nufus. Ada anfas, ada tanafas. Tapi terutama adalah nafas. Nafas ini adalah digerakkan, menggerakkan darah muter, dipompa oleh jantung tadi semua. Kalau seandainya hakikat Nur Muhammadnya adalah mati, sifat 20-nya pada itu, maka pada saat nafas mendorong darah ke mata, maksiat mata itu. Pada saat dia itu darah didorong ke telinga, dia tuli dari kebenaran. Pada saat darah didorong kepada hati, hatinya batu aswadu qaswah tadi. Bebal tadi semua, mati ya itu tadi, tidak punya rasa kan tadi semua ya sahabat. Ini yang harus kita pelan-pelan pahami ya. Jadi kenapa makanan harus halal? Inilah kenapa tadi. Usahakan, maka bagi mereka yang riyadhah, kenapa ada ngabeti ya. Ada lagi sahabat yang ujlah dulu ya. Kayak Mama Safruddin datang di Gunung Ciampea itu, beliau ada 5 tahun ya, saya pernah ketemu dengan beliau. Mereka adalah berkebun, makan seadanya. Itulah kalau seandainya kita bersama-sama tuh bisa nyumput buni di Nucaang, kalau babarengan rada rasanya susah ya boleh. Kenapa? Para aulia Allah Sunan Muria ada di Gunung Muria, dulu nggak ada jalan. Mama Cikundul itu ke atas nggak ada jalan tadi semua. Termasuk Abdullah Mubarak di Godebang itu dulu cuma sendiri rumah beliau. Dan itu nanjak kalau dia tarik dari Tasik itu naik ke atas. Nah, kenapa Tuan Sabdul Qadir adalah 40 tahun di hutan misalnya tadi ya. Ini adalah gambaran-gambaran bagi mereka memang yang ingin sampai kepada makom itu adalah
bagaimana mereka melawan dirinya sendiri kan dari semuanya ya. Jadi ini sahabat ya, hawa bumi yang kotor dan dari proses napas dibawa oleh darah ke seluruh tubuh manusia meracuni tubuh adalah dengan jelaganya menutup pancaran cahaya sifat 20 pada jiwa. Akibatnya jiwa juga sama. Pada saat menggerakkan tubuh ini adalah geraknya tanpa cahaya tadi semua. Ya, geraknya tanpa cahaya. Nah, itulah maksiat tadi semua. Jadi kitalah akhirnya ujung-ujungnya di situ makanya kenapa semua nabi itu menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan Allah. Karena Allah bebas, Allah maha baik, Allah maha bersih, maka Allah itu sangat sayang kepada kita. Tidak ada kemaksiatan yang dari Allah, tapi kita diberikan potensi dua hal tadi kan tadi siang. Jadi nafsu itu hakikatnya baik, mutmainnah, suci, damai, tapi pada saat hawa bumi yang dibawa oleh nafas dengan pergerakan darah, jadilah hawa nafsu kan tadi, yang selalu melawan Allah. Jadilah yang tadinya nafsu mutmainnah menjadi nafsu amarah. Inilah awal kemaksiatan. Makanya kenapa dalam nadum qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani. Tuh. Fir'aun adalah nafsuku, hawa adalah hamam, adalah hawaku. Tapi penglihatanku wa ainuhu urfani, penglihatanku qalbi kutbi, qalbuku adalah merupakan kiblatku, wa qalabi lubdani, dan kolabku adalah badanku, inilah gunung Libanonku. Syirri khadiri, syirku adalah Nabi Hidirku. Wa ainuhu urfani, penglihatanku adalah ma'rifatku. Wa kalimi ruhi, adalah Musa adalah ruhku, dan Harun adalah akalku di situ. Fir'aun adalah nafsuku, dan Wahaman adalah hawaku. Ini maka setiap habis isyraq pagi Tuan Syekh Abdul Qadir bernadom lagi itu ya. Jadi pada saat cahaya Nur Muhammad hakikat sifat 20 ini terkontaminasi oleh hawa bumi tadi, dari makanan yang haram atau bumi sifat-sifat dunia ini, maka kenapa mereka itu banyak saum tadi ya. Dulu wajejen 2 tahun saum tadi. Bahkan saya kenal dengan orang yang kakek saya saum 30 tahun. Datu Sanggul saumnya adalah 30 tahun ya. Itulah orang-orang. Tapi kalau bagi kita tabaruk kepada mereka, ngikut mereka, syukur kalau kita bisa ngikut ya tadi semua. Karena pada saat kita saum itu adalah sifat-sifat tadi adalah yang buruk tadi adalah pelan-pelan akan masuklah cahaya sifat 20 yang dipancarkan dari Nur Muhammad pada tubuh kita ya. Allah memberikan 2 ilham, fujuraha wa taqwaha. Fujuraha terjadi ketika cahaya Nur Muhammad atas cahaya sifat 20 sudah terkontaminasi hawa bumi atau hawa perut tadi semua. Makanya bagi sahabat-sahabat yang masih mau riyadhah, biasakan menahan perut kan dari semua ya. Dari situlah pintu semua. Makanya kenapa ditarik dari bawah? Karena di sini ada syahwatul batni, ada syahwatul farji. Kalau orang sudah tidak bisa mengendalikan perutnya dari lapar dan kemaluannya dari keinginan itu dah susah. Karena itulah 2 hal yang sangat menjadikan pintu kegagalan. Maka ditariklah kesampailah tipa kolab. Pada saat kita bayi dulu, munan itu masih belum tersambung, maka suka emploh. Karena pada saat bayi itu masih tersambung dengan zat Allah kan tadi semua. Tapi kemudian pada saat tertutupnya rongga munan kita, ubun-ubun kita, maka seluruh gerak itu adalah mulailah hawa nafsu bumi, hawa nafsu perut yang mengendalikan, dan di bawah perut itulah yang menggerakkan kita semuanya. Tadi ya. Jadi kalaupun dia ibadah, zikir, riyadhah dan lain sebagainya, mudah-mudahan saya bisa menyempurnakan keinginan perut dan hawa perut saya. Jadi ke situ lari. Jadi
Jadi bukannya itu malah sebagai penghalang, malah dijadikan tujuan. Kan tadi bagaimana saya menjadi orang yang kaya, bisa makan yang enak, kemudian dan saya bisa kawin dengan seenaknya. Inilah adalah yang harus dipahami oleh kita ya tadi. Jadi sifat 20 atau apa namanya terjadilah manusia itu rusak kalbunya karena keluar dari rasa Nur Muhammad, butalah basirohnya, tulilah telinga batinnya, terjadilah maksiat pada makhluk itu kalau sudah di situ. Ya tadi semua. Jadi tapi kalau jiwanya nafsnya mutmainnah maka semuanya akan melahirkan wa taqwaha. Ya. Itulah kenapa setelah itu kata Allah qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untungnya tadi orang yang membersihkannya tadi adalah cermin kalbunya supaya nur cahaya matahari ma'rifat dari ruhul adham dari Nur Muhammad itu memantul ke dalam kalbunya jiwa kan dari semua kalbunya jiwa kan dari semua. Nah, cuma besar dan kecilnya jiwa kita tergantung keberadaan jasad. Kalau jasad 80%, maka kalbu jiwanya adalah hanya ruangnya cuma 20%. Berarti cahaya makrifat pun cuma 20%. Cahaya Allah pun cuma 20%. Itulah makanya kenapa la hijabaka illa biwujudika. Tidak ada lagi yang menghalangan kita kepada Allah. Adalah wujud kita sendiri. Tadi semua. Jadi itulah sahabat ya. Allah zat tajalli menjadi nurullah, menjadi Nur Muhammad. Adalah prosesnya adalah tajalli min tajalliyatillah, tajalli ghaibi min tajalliyatillah. Itu awalnya. Sementara batinnya Nur Muhammad tajalli ghaibi min tajalliyatillah, tajalli dari a'yan as-sabitoh, entitas laten. A'yan sabitoh itu ada tajalli dari Asmaul Husna. Asmaul Husna tajalli dari tajallina Zatullah al-Mujarradah. Itu adalah haikal ma'arifnya kata semua. Pada Nur Muhammad itu ada 20 cahaya sifat Allah. Maka sebetulnya bisa dikatakan sifat 20 itulah yang Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah sifat 20 kan dari semua. Atau boleh dikatakan sifat 20 itulah yang dipancarkan dari proyektor yang bernama Nur Muhammad memancar kepada setiap manusia. Tapi manusia menampungnya tergantung. Ada yang sama sekali tidak bisa menampung. Ada yang 1 watt, ada yang 2 watt, ada yang 10 watt. Kalau katakanlah maksimalnya ada 100 watt. Itulah kesempurnaan baginda Nabi. Itulah Samsun Badrun. Cahaya jasadnya dan jiwanya sama-sama 100 watt. Jadilah ya beliau mulia kan tadi ya. Dan ingat jasad ini hanyalah wayang, yang menggerakkannya adalah jiwa. Kalau jiwanya baik artinya bisa menampung cahaya Nur Muhammad atau cahaya Asmaul Husna, maka baiklah gerak wayang itu. Tapi kalau jiwanya kotor alias gelap alias mati, maka gerak batang tubuh itu akan buruk atau maksiat. Jadi maksiat itu karena ketidakadaannya Allah, ketidakadaannya Nur Muhammad, ketidakadaan sifat 20. Jadi maksiat dari jasad akibat tidak adanya sifat 20 pada jiwa tadi. Ini yang harus dipahami. Jadi tidak ada cahaya. Maka zikir adalah cahaya, sementara enggak zikir adalah gelap. Itulah tadi. Maka pantas kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang merayakan zikir, maka dia akan diberikan hidup yang donka. Jadi intinya penggeraknya itu cuma 2. Zat Allah dan Nur Muhammad, yang di dalam Nur Muhammad mengandung cahaya sifat 20. Hakikat dari jasad adalah jiwa atau nafs. Hakikat jiwa adalah Nur Muhammad sifat 20, dan hakikat dari Nur Muhammad adalah zat Allah. Pahami itu di situ. Jadi ulangi saya, hakikat dari jasad adalah jiwa atau nafs. Allah menyebutnya dalam Quran, wa nafsi wa masawaha. Nafs Allah menyebutnya tadi. Kullu nafsin da'iqatul maut. Nafs tadi, jiwa. Hakikat dari jasad adalah jiwa. Gerak jasad ini adalah gerak jiwa. Gerak jiwa adalah gerak Nur Muhammad. Gerak Nur Muhammad adalah gerak Allah tadi semua ya. Jadi pada saat Allah, Nur Muhammad atau jiwa tertutup ya, maka otomatis gerak jasad itu adalah gerak nafsunya belaka. Maka itulah yang dikatakan maksiat.
walaupun dalam wujud dzikir, walaupun dalam wujud ibadah adalah maksiat katanya. Karena ibadah itu bukan masalah geraknya, bukan masalah aktivitasnya, bukan wujudnya, tetapi hakikatnya, muharriknya, kebersamaannya. Itulah yang disebutkan dengan ibadah kan tadi semuanya. Nah, jadi Abah ulangi lagi. Jasad ini ada anggota-anggota tubuhnya. Jantung, lipa, otak, paru-paru, usus 12 jari, usus ini, usus besar, usus kecil, tadi ginjal dan lain sebagainya. Dan dan ada hawa jasmani dan ruhnya disebut ruh jismani. Tetapi ada bagian halus dari jasad yang disebut dengan jiwa. Ini pengulangan tadi ya. Bagian halus daripada jasad adalah jiwa kan tadi semua. Otak pada jasad ada bagian yang lebih halus namanya adalah akal pada kepalanya jiwa kan tadi semua ya. Otak pada jasad ada bagian yang lebih halus namanya akal. Hati pada jasad ada yang lebih halus adalah kolbu pada jiwa kan tadi semua. Tapi dalam kolbu pun nanti di alam jabarut, alam yang ketiga ya, hakikat Nur Muhammad, hakikat rasa, lautan rasa kan tadi semua. Disitulah ada ada fuad kan tadi semua. Hati, perut pada jasad ada bagian halus namanya hawa. Jadi jiwa juga punya perut namanya hawa. Wilayah perut adalah sirun iblisiyah, goibnya adalah hawa. Wilayah dada sirun muhammadiyah, ada hati dan goibnya yaitu kolbu. Di kepala ada otak dan goibnya yang disebut dengan akal adalah sirun ilahiyah. Pada saat lahir ubun-ubun bayi masih bolong, belum menutup karena bayi masih tersambung langsung dengan hakikat zat Allah. Jasad bersyariat, jiwa bertorikot ya, berjalan mengamalkan sifat 20. Itulah mi'raj. Jadi disebut mi'raj itu menaikkan. Kalau orang dari mati, tadi jiwa itu mati, pada saat cahaya makrifat sifat 20 itu sudah memancar dari tubuh ini tadi, itulah mi'raj. Dari tadi 1% naik 5%, naik 10%. Katakanlah Allah itu di 100%. Maka kenapa Nabi Muhammad pada saat menjadi hamba yang sejati, Samsun Badrun, beliau subhanalladzi asra bi abdihi. Siapapun dia yang sudah sampai 100%, subhanalladzi asra bi abdihi tadi. Ya. Itulah ya yang harus kita pahami tadi ya. Jadi sifat 20 adalah di dalam jiwa ada Nur Muhammad, di dalam Nur Muhammad adalah zat Allah. Sifat 20 adalah segalanya, Nur Muhammad adalah lautan rasa dari semua. Dan torikot itu sahabat adalah tentang perjalanan menuju samudra rasa, sampai lebur pada samudra rasa itu dengan proses dzikir, dan ujungnya adalah panah, zadab, musnah hawa buminya atau hawa jasadnya. Maka itulah dzikir itu nanti sekali-kalian kita latihan dzikir yang dzikir dan tadi semua. Inilah proses mi'raj. Jadi torikot itu adalah perjalanan rasa ya. Bukan menonton, bukan menceritakan orang, bukan torikot itu. Jadi kalau orang torikot membaca kitab si fulan dengan perjalanan si fulan, itu hanya patokan saja kan tadi semua. Tetapi setiap orang akan berjalan dengan rasanya sendiri masing-masing sesungguhnya. Maka inilah ya. Tetapi kalau seandainya kita belum mampu di sana, bergabunglah dengan yang mampu dulu. Itu patokannya kata tadi semua ya. Ya torikot itu adalah perjalanan rasa, bukan menonton, bukan menceritakan kisah orang lain, tapi merasakan perjalanan oleh rasanya sendiri tadi. Lah pernah katakan la yazuk la ya'rif. Lamun tidak mau, kalau tidak kenal, tidak akan merasakan tadi. Ya, kalau tidak merasakan, tidak akan mengetahui kan dari semua. Nah, itulah sahabat ya tadi ya. Jadi merasakan perjalanan rasanya oleh dirinya sampai lebur pada lautan rasa, pada hakikat Nur Muhammad, itulah sampai pada Allah. Kalau sudah sampai di situ, ya. Jadi, ya. Bagaimana ekspresinya? Orang yang sudah sampai di situ ada ekspresinya. Ada yang dia itu sedih, belum ingin nangis, tepuguh-puguh, lagi diam pengen nangis. Apalagi pada kita tadi. Jadi ekspresi ini hanya contoh apa yang dialami oleh Abah misalnya tadi. Pada saat waktu tertentu dulu pernah Abah lihat di si Jamal itu tiap hari nangis melulu. Itu ekspresi sebetulnya adalah rasa jadab tadi.
pada saat bertemunya tadi jiwanya dengan hakikat Allah, dengan lewat cahaya makrifat dari Nur Muhammad tadi, ya, maka bisa dirasakan, ya. Atau yang kedua ada timbul kecintaan hanya Allah. Allah, saya tidak mau. Kadang-kadang di waktu awal orang tersebut mung naon awalnya, walaupun nanti insya Allah pada saat dia sudah kembali turun akan kembali lagi bergerak lagi, ya. Tapi pada saat titik itu, ya itulah yang pernah Oge Abah rasakan tadi, sampai untuk presiden direktur berhenti dengan gaji 85 juta sebulan, berhenti karena tidak ada lagi yang lebih indah, ya, daripada Allah. Tidak ada yang besar selain Allah, tidak ada yang dituju selain Allah, tidak ada yang agung selain Allah. Semuanya di pandangan mata kita menjadi kecil, tidak ada harganya. Semuanya binasa, semuanya gelap dalam pandangan kita. Ya, ya, dan hasrat ingin ketemu itu luar biasa. Merengek, menangis, ingin berjumpa, sedih menyaksikan orang-orang yang sudah meninggal. Pada saat orang itu pergi, ya, kita yang nangis. Tapi nangis bukan menangisi dia pergi, tapi justru, ya Rob, kapan aku ikut bersama mereka? Itulah yang susah diceritakan dari semua, ya. Perasaan bukan sebaliknya. Perasaan ingin hidup lila. Nah, itulah tanda-tanda bahwa kita ini masih jauh, kata dari semua, ya. Jadi Jadi merindukan kematian, tapi tidak boleh minta kematian. Karena meminta kematian adalah sul adab kepada Allah tadi. Tapi seorang kekasih yang dia ingin menjerit, berteriak, maka pada saat dia dikir, dia berteriak, Allah, Allah, Allah. Tadi gerak badan sudah bukan lagi gerak dirinya. Gerak tubuhnya bukan lagi gerak dirinya. Semua tadi lebur dalam sebuah af'al Allah tadi, dalam sebuah kemesraan tadi, dalam sebuah perjalanan yang tidak dipahami, ya, tadi. Inilah maka kenapa baginda Nabi mengatakan, dikirlah kamu sampai kamu dianggap gila oleh orang lain. Nah, maka kenapa banyak aulia Allah bersembunyi, mencari ruang tadi semua. Bukan mereka merasa suci, bukan mereka merasa mulia, tapi adalah sebetulnya karena gak mau menimbulkan fitnah kepada orang lain tadi semua. Tidak mau menimbulkan pintu dosa kepada orang lain tadi semua. Karena apa yang dirasakannya, apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya tidak pernah dilihat dan dirasakan oleh orang lain, ya tadi semua, ya. Ini sahabatnya. Dan kemudian pada saat dia sholat pun demikian. Terkadang sulit melafalkan tadi. Bahkan nanti dikir itu sudah berubah tadi. Pada saat kita katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allah, 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 terus tadi. Sampai hanya badannya saja bergerak, suaranya tidak ada. Akhirnya hening. Seperti ombak, atasnya sudah tidak lagi gerakan, tapi adalah ombaknya menggulung ke dalam. Menggulung ke dalam, menggulung ke dalam. Semua tadi. Di hadapan di atas nampak hening, sepi. Tiada riak dari air itu. Tadi semua. Dan la sautin la harfan. Sudah berubah, tidak ada isyarat. Tidak ada huruf. Tidak ada suara. Disitulah lebur tadi dalam rasanya Allah tadi sahabat tadi. Pada saat zikir dia zadab, badannya berguncang, mulutnya berteriak-teriak memanggil nama Allah tadi. Kalau seandainya, inilah yang Abah tidak bisa katakan, ya tadi semua, ya. Jadi ini hanya sebagian apa yang Abah rasakan saja. Jiwa lagi bahagia. Kenapa pada saat zikir itu kita itu gerak tubuh ini luar biasa. Karena selama ini jiwa ini mati, yang hidup hanya jasad dan nafsu. Pada saat dia jiwa itu sakau, dia seperti orang yang sedang kerajingan dengan narkoba tadi semua. Diberikan narkoba, orang lagi sakau, dia teriak-teriak semua tubuhnya tadi. Dia memanggil-manggil dengan tadi semua.
Sampai ada orang yang melukai dirinya, memukul-mukul dadanya, memukul kepalanya, tadi semua. Dia bergerak, semua tangan sudah bergerak sendiri, kaki bergerak sendiri, badan bergerak sendiri. Semua. Itulah dzikir. Ya. Yang coba, tapi jangan ngikutin apa yang Abah rasakan. Nanti semua orang juga akan punya rasa. Ya. Jadi pada saat jasad berzikir la ilaha illallah, Allah membawa jiwa ini ke negeri rasa. Nikmatnya luar biasa. Itu yang dikatakan dalam kitab Hakikatul Insan. Orang yang jadbah itu kenikmatannya 1000 kali orgasme. Yang tidak bisa dipahami oleh orang banyak. Makanya ahli dzikir itu bukan nambah bini. Kalaupun nambah bini bagus gitu kan tadi. Tapi kenikmatan, itulah Robiah Adawiyah. Kenapa dengan halus menolak Hasan al-Basri. Kata beliau, kalau saya bisa mendapatkan kenikmatan 1000 kali daripada kenikmatan yang kau tawarkan, aku lebih nikmat bersama Allah. Maka disitulah neraka pun terasa surga. Bagiku bukan lagi surga, bagi neraka nggak ada. Karena bagiku hanya engkau kekasihku. Engkaulah mahramku. Bawalah aku ke tempatmu. Bunuhlah jasad ini, leburkan, hancurkan dari semua tubuh binatang ini. Itulah badan bergerak seperti orang sirupan, seperti orang gila. Mulut berteriak. Awalnya dzikir itu dengan bersuara, tapi pada saat jasad ini habis, hilanglah. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi isyarat, hening, senyap, mati, tadi semua, binasa, tadi semua. Tadi itulah pergerakan dari fana fil asma naik kepada fana fil af'al, naik kepada fana fil sifat, sampai leburlah fana fil zat. Itulah hakikat tasawuf tadi semua. Jadi tasawuf bukan menjadikan diri kita Allah tadi. Tapi memang kita tidak ada. Yang ada hanya Allah. Jadi jangan salah paham. Jadi ada orang yang mengatakan orang bertasawuf itu menjadikan dirinya Allah. Bukan. Karena sifat Adamnya dia justru tidak ada. Lebur, yang ada hanya Allah. Hanya Allah dan Allah. Maka itulah jangan aneh kalau orang-orang sudah lafal itu seperti Al-Halaj mengatakan Anna Al-Haq. Pada mereka-mereka aulia Allah sudah tahap itu mengatakan Anna Rob, Anna Al-Haq. Sesungguhnya juga pernah dikatakan oleh baginda Nabi, Ana Ahmad bila mim, artinya Ana Ahad. Nabi pun pernah berkata Ana Rob, Ana Arab. Ana Arab adalah bila ain, Ana Rob. Itulah. Nggak ada bedanya ucapan baginda Nabi, ucapan Al-Halaj, ucapan Syekh Siti Jenar, ya, bahkan ucapan banyak ulama-ulama tadi. Makanya tasbihnya bukan subhanallah, subhani. Susah abang ngomongnya ya. Nggak usah diomongin bab itu ya tadi semua. Jadi tasawuf bukan mencari karomah. Tadi. Bukan mencari maunah. Bukan mencari mukjizat. Bukan mencari apa namanya. Karena mukjizat, karomat, maunat Allah semua. Tadi semua. Hanya memang untuk menjadikan seorang kekasih Allah itu adalah ada cirinya karomah pada kita. Jasadnya sholat, jiwanya sholat, jasadnya puasa, jiwanya puasa, jasadnya wudu, jiwanya wudu, ya semua. Lebur dalam ibadah, ubudiyah dan ubudah. Satukan jasad dan jiwa. Ya. Itulah kenapa banyak kita tidak bisa khusyuk karena sholatnya jasad. Jiwanya tidak ikut sholat. Pada saat jasad ini adalah ruku, jiwanya tidak ruku. Pada saat jasad ini sujud, jiwanya tidak ikut sujud. Tadi semua. Bahkan jiwanya berdiri, walaupun jasadnya adalah sujud. Mulutnya berkata Subhana Rabbiyal A'la, seolah-olah dia menghinakan dirinya, tapi dia sujudkan badannya penuh dengan kecongkakan dan kesombongan. Kalau gerak itu bukan digerakkan oleh jiwa,
Harusnya sholat kita ini yang gerak bukan jasad kita. Allah. Gerak tangan kita adalah geraknya jiwa. Tidak ada wayang bergerak duluan, tapi dalang duluan. Geraknya badan ini harusnya adalah gerak jiwa. Geraknya jiwa adalah gerak Nur Muhammad. Karena jiwa ini akan mengangkat takbir setelah Nur Muhammad takbir. Allahu Akbar. Akbar. Makanya pada saat kita ngimamin lagi sholat, walaupun orang itu ada 1000, tariklah oleh kita ruhnya kalau kita menjadi imam. Allah, itu kita tarik ruh mereka semua biar jadi satu. Kalau tidak, disitulah ada syirik dalam sholat. Begitu ditarik dengan satu, syuhudul kasrah fil wahdah, yang wahdah leburkan, hilangkan. Maka walaupun berapa banyak pun manusia, maka sesungguhnya tidak ada semuanya. Itulah, maka situlah sholat berjamaah yang bisa juga kalau tidak difahami tadi. Maka bagi orang-orang yang mengimami harus mampu menarik ruh makmumnya semua, menjadikan syuhudul kasrah fil wahdah menjadi hayatnya Allah, jiwanya. Setelah itulah, setelah ditarik oleh dirinya, hilangkan dirinya. Jadi dia menghilangkan bersama dengan jemaahnya, dengan makmumnya sekaligus. Yang ada, yang nyata, hanya jiwanya, hanya Nur Muhammadnya, hanya Nurullahnya dari semuanya. Itu saja sahabat, karena mungkin saya juga terbawa dengan perasaan-perasaan yang pernah saya alami. Ya, saya menceritakan apa yang saya alami sehingga jiwa ini ikut bergetar, kata di semua. Ya mudah-mudahan sebetulnya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Rasa-rasanya saya tidak mampu untuk menyampaikan. Tapi ini adalah sebagai motivasi saya. Karena terkadang kita menyampaikan ilmu itu tidak bisa dibukakan sejelas-jelasnya. Itulah kenapa Quran juga membuat perumpamaan Allah itu. Ulama-ulama itu membuat perumpamaan. Lihat Sunan Kalijogo membuat perumpamaan semua. Tapi pada saat perumpamaan-perumpamaan itu susah orang untuk memahaminya di akhir zaman ini. Karena sudah menjadi manusia jasad. Inilah terpaksa kita buka. Dan kelihatannya karena Allah buka teknologi, itulah mungkin waktunya dibuka ilmu-ilmu yang rahasia. Walaupun ada batasnya tadi. Mudah-mudahan yang Abah sampaikan ada manfaatnya tadi semua. Dan semoga bisa difahami nanti. Kalau seandainya ada yang lebih mau bertanya dan mempraktekannya tadi ya, kita bisa belajar bersama di sini ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat ya. Allah